Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Sajewa Foundation yang merupakan non-governmental organization atau NGO menyelenggarakan program campaign di Kota Bandung dengan tema Ramadan Semakin Berdampak. Sebuah acara bertajuk Ramadan Semakin Berdampak siap dihelat Sajewa Foundation yang merupakan non-governmental organization atau NGO. Beragam kegiatan akan digelar antara lain Giving Monday dan Sajewa Medicare dengan target audiens 1.000 kaum muda, baik pelajar, mahasiswa, komunitas anak muda, karyawan muda, pengusaha muda, ibu muda, ayah muda, aktivis muda, politikus muda, dokter muda, dan seluruh kaum muda untuk sama-sama menjadi berdampak bagi masyarakat. Kita mengangkat tema untuk Sajewa Foundation ini Ramadan Semakin Berdampak. Seperti yang tadi saya sampaikan, harapannya di Ramadan ini kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi pada masyarakat. Tentunya dengan rangkaian kegiatan dari mulai awal Ramadan sampai tanggal 4 April nanti akhir Ramadan, ada 5 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada Giving Monday, yang kedua ada Sajewa Medicare, yang ketiga ada funding publik, ngabuburit bareng Dino. Yang keempat ada local leader ya, ada launching local leader. Nanti kita akan meluncing relawan Sajewa di seluruh Indonesia untuk bisa mulai bekerja, atau maksudnya mulai start untuk membuat dampak terhadap publik. Yang terakhir kita bikin event, dari rangkaian itu kita akan memberikan info kepada publik bahwa hasil dari rangkaian itu ya ada di event besar itu. Selain itu, Sajewa Foundation juga berkolaborasi dengan Papa Group Indonesia yang merupakan pemilik dari Taman Bermain Dinoland dengan program ngabuburit bareng Dino dengan menyajikan mainan anak berbayar seperti Animal Ready. Dari tiket berbayar tersebut akan disisihkan untuk penggalangan donasi bantu anak dengan kondisi disabilitas dan penderita HIV. Bahkan mereka diberikan kesempatan yang sama dalam ikut serta menunjukkan performanya pada acara yang akan diadakan pada tanggal 4 April 2024 mendatang. Kita dari Papa Dino Bandung, kita siap support dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif yang memang diselenggarakan oleh Sajewa ini. Kita mulai dari nanti berbagai macam wahana, kita mulai dari dokar dinosaurus, kita juga ada sepeda goes, sepeda listrik, dan berbagai macam wahana. Kita ikut support di kegiatan Sajewa ini, dan mungkin nanti ke depannya pun berbagai macam kegiatan sosial siap kita support seperti itu. Karena memang pada intinya kita dari Papa Dino sendiri yang berada di naungan PT Papa Group pemberi berkah ini, kita memang rutin mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan kita pun rutin support berbagai macam kegiatan sosial di luar sana, seperti itu. Sebagai informasi, untuk acara puncak akan digelar di Kota Bandung dengan berbagai fasilitas termasuk merchandise, foto booth, video booth, konsumsi untuk buka bersama, serta food stall yang menampilkan produk-produk dari program pemberdayaan ekonomi oleh Sajewa Foundation. Vika Fitri Nur Azizah selaku Komisaris PT Neokreasi Gemilang berharap semoga semua acara tersebut dapat memupuk semangat solidaritas dan belas kasihan dalam masyarakat dan memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan. Kenapa saya merasa harus include dan juga kawan-kawan dari PT Neo? Tentunya karena memang kita merasa ada tanggung jawab kita di sini sebagai masyarakat Indonesia untuk saling membantu satu sama lain. Vika menambahkan, tidak menutup kemungkinan acara tersebut menjadi kegiatan rutin yang wajib dihadirkan. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. PT Fiber Networks Indonesia adakan buka bersama di Courtyard by Marriott Bandung Dago pada Jumat 15 Maret 2024 lalu. PT Fiber Networks Indonesia FNI atau Fibernet, sebuah perusahaan yang mengelola layanan provider, menggelar sebuah acara untuk mempererat para pelanggan dan calon pelanggannya. Dalam acara buka bersama tersebut, berbagai door prize diberikan kepada para tamu melalui games yang dimainkan. Acara buka bersama ini turut dihadiri oleh Yudisia Rahmadita, selaku Marketing Communication PT Fiber Networks Indonesia.
Garis besar acara ini sebenarnya simpel sih. Kita hanya ingin membuat acara silaturahmi. Kebetulan memang momennya adalah momen Ramadan, jadi kita buatkan acara buka puasa bersama. Dan memang acara ini tidak hanya kita lakukan di cabang Bandung, tapi di semua kantor cabang kita se-Indonesia. Kita buat acara buka puasa bersama dengan calon pelanggan dan pelanggan existing, yang mana kita berniat juga di sini untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pelanggan kami yang sudah kami pilih sebagai pelanggan yang paling loyal gitu. Jadi intinya sih konsep acara ini untuk silaturahmi dan memberikan penghargaan aja sih. Ia menambahkan, acara buka bersama ini tidak hanya diadakan di cabang Bandung saja, namun seluruh cabang Fibernet di Indonesia. Seperti diketahui, Fibernet menyediakan layanan informasi dan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sebagai perusahaan yang mengelola layanan provider, Fibernet menyediakan pengelolaan sumber daya informasi dan teknologi melalui perangkat lunak dan perangkat keras, beserta edukasi sumber daya manusia yang dibutuhkan atau sumber daya manusia yang sudah dimiliki pelanggan. Dari Kota Bandung, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Influencer dan pengusaha mu'alaf Amerika berusaha menyebarkan nilai-nilai Islam dengan membagikan kisahnya sebagai Muslim di Amerika, sekaligus membangun bisnis perlengkapan sholat. Usahanya menyentuh banyak orang, tapi juga mengundang cibiran. Hey guys, Assalamualaikum, good morning. Ketika memutuskan menjadi Muslim 6 tahun lalu, Candace Ashley tidak menyangka perjalanan spiritualnya akan membawanya menjadi seorang kreator konten dan pebisnis. I feel like being Muslim has been the biggest life hack because it's given me the set of tools. Like, it hasn't changed who I am, but it's given me the tools to navigate this life in terms of mindset. Sempat menyembunyikan keislamannya, Candace harus rela dikucilkan keluarga dan teman-temannya setelah membuka diri. They kept telling me, like, leave those people alone. Like, you don't need to do this. This isn't for you. And so for a long time, I hid that I was Muslim. I had 2 Instagrams. I was living a double life, trying to please my family and friends, and also trying to find my place as a new Muslim, to express myself, share Islamic content. So my best non-Muslim friend said, you need to commit to yourself and you need to be authentic to yourself. Stop trying to live for both groups. And she does hair, so she said, like, can't you just like put like the blonde Muslim? 4 tahun lalu, Candace akhirnya mantap menggunakan nama The Blonde Muslim, alias si Muslim berambut pirang, di semua platform media sosialnya. Hi guys, Assalamualaikum. Seiring waktu, dengan semakin seringnya ia berbagi pengalaman sebagai Muslim di Amerika, semakin banyak warganet yang tertarik mengenal Islam lebih jauh. Kini, akunnya diikuti oleh setidaknya 400.000 followers di Instagram, TikTok, dan YouTube. Now that I have a huge following, I like to connect with the non-Muslims and say, you know, when they see blonde and they see Muslim, these are words they don't think go together, so they kind of like do this double take where they're like, what? Like, how is this white, blonde American lady Muslim? And so I'm trying to show that it's for everyone, and what they think it is, it's not. So it's like a form of dawah. Peluang usaha muncul ketika ia kewalahan menanggapi banyaknya followers yang meminta saran dan tips belajar Islam bagi pemula, termasuk pertanyaan di mana membeli mukena dan perlengkapan sholat. Before I was telling girls, just put on a sweatshirt and a blanket, pray on a pillowcase, pray on a towel, you know, and it was so unofficial. And so I realized for me, I don't even know where to buy these things in America. You know, there's one popular Arabic store, I can go there. If you go online, everything's super expensive. So I just decided to design it for me and for my friends so that nothing is deterring anybody from praying. Ia lantas mendirikan 5 September lalu, nama yang dipilih untuk mendorong orang menjalankan kewajiban umat Islam untuk sholat 5 waktu. Ia juga menjual sajadah, tasbih digital, Al-Quran, hingga buku elektronik yang memperkenalkan dasar-dasar ibadah dalam Islam. Pelanggannya berasal dari Amerika, Timur Tengah, hingga Eropa. Salah satunya Victoria, pelanggan mukena dan e-book 5 sekaligus follower The Blonde Muslim sejak 4 tahun lalu. And I purchased it, and it was so informative because she's created basically like a course about Islam, but for reverts. So she breaks it down for the way that we can understand. And it was absolutely incredible. And then after going through that course and just like talking with other people, other Muslims in my community, in my area as well, I decided to revert. Sementara, saking sukanya, Heather membeli 5 potong mukena. They're beautiful. I love the little tie in the back. And I'm not a small person. I'm kind of a larger woman, so it actually fit me.
They're not very heavy at all. They're very lightweight, so you can wear them in the summer here in California. Dalam menjalankan bisnis, Candace dibantu asistennya, Hanan. So just to be able to do something a little bit more purposeful and in line with my beliefs and my religion has just really added a lot of value to my life personally. But I also just really enjoy working side by side with her because she's just as amazing as she is online. Meski punya prospek cerah, bisnisnya tidak lepas dari kritik. Beberapa menuduhnya memonetisasi agama. At the end of the day, I can't do everything out of my own pocket. It's really hard. I have to be able to buy the supplies and buy them in bulk and make them and manufacture them. It's halal. It's halal to make money. It's halal to be a business person. Sambil berbagi perjalanannya sebagai The Blonde Muslim, Candace berharap lini perlengkapan sholatnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Dari Irvine, California, tim VOA. Kawasan Times Square di New York kembali menjadi lokasi sholat tarawih perdana umat Islam di kota New York. Walau sholat kali ini di tengah musim dingin, namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia yang turut sholat di sana. Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih 11 rakaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya, maksudnya hiruk pikuk dengan hiruk pikuknya turis gitu. Dari info di medsos, dari medsos. Ya, kita bisa sholat di buminya Allah yang lain. Iya. Ya. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaraan sholat tarawih di Times Square dilakukan, namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaraan yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius, tapi karena angin yang berhembus sangat kencang, sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang saya ini adalah saf untuk perempuan, di sebelah sana adalah saf untuk laki-laki, sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu, untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September. I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamophobia. Allah brought me out of that, and now He's chosen us. He's favored us to have the adhan be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and people watching it kind of it's inviting the world to see just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we are feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful dua for our brothers and sisters in Palestine as well too, inshallah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berburu kuliner spesial Ramadan di Monday Coffee. Informasinya usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.